Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 1.2.A.8 Koneksi antar materi rangkaian pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 oleh Gilang Arum Salindri, CGP Angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat. Fasilitator Bapak Lalu Muzar dan pengajar praktik Ibu Tias Bidaningsih. Setelah mempelajari materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah saya pelajari dengan modul 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan ataupun rencana. Berikut refleksi tentang peristiwa. Peristiwa momen penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan, dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi Ki Hajar Dewantara di mana guru menjadi pamong, among yang bertugas menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Momen menantang lainnya berupa ketika mengerjakan setiap tugas di LMS dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Seperti halnya ketika di ruang kolaborasi, kita berdiskusi dengan rekan CGP lain diberi waktu hanya 1 hari. Lain hari berikutnya, kita diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Lalu hal menantang selanjutnya adalah melakukan aksi nyata dan penerapan dari modul 1.1 dan membuat refleksi setiap modulnya. Saya juga menanti materi berikutnya dengan rasa penasaran dan keingintahuan yang besar. Bagaimana saat pendampingan maupun loka karya. Kegiatan menantang lainnya adalah membagi waktu dengan keluarga, ketika mengajar di sekolah, serta saat kegiatan jimit dengan instruktur maupun dengan fasilitator. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah di dalam modul 1.1 pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntun, yang menghamba pada anak, ini selaras dengan modul 1.2 tentang nilai yang berpihak pada murid dan peran guru menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, perasaan saya merasa seperti bagaikan gelas kosong yang sedang terisi air. Air di sini berupa ilmu dan pengalaman baru ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Saya juga merasa seperti murid yang baru belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang besar akan pentingnya nilai dan peran guru penggerak. Saya juga merasa senang dan bersyukur dapat menjadi bagian dari guru penggerak dengan diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi lebih baik. Saya menjadi termotivasi untuk bisa berbagi ilmu yang saya peroleh untuk rekan yang lain. Refleksi selanjutnya tentang pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa nilai anak untuk mencapai KKM itu penting. Selain itu, saya menjadi teacher center. Pusat pembelajaran ada di guru. Metode dan media yang saya gunakan sangat bervariasi. Anak tenang di kelas dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan nilainya bagus. Saya tidak merefleksikan pembelajaran dan kurang berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pendidik yang berpihak kepada murid serta menjadi pemimpin pembelajaran. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, saya bisa menjadi coach untuk orang lain dan mendorong kolaboratif dan gerakan komunitas praktisi di sekitar saya. Refleksi selanjutnya tentang penerapan ke depan atau rencana.
Penerapan ke depan, pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak mulai dari sekarang yang akan saya lakukan adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, bersifat among dan menuntun, kemudian lebih inovatif, menciptakan hal baru dan berani berkarya dengan membuat media pembelajaran yang menarik dan menantang serta menyenangkan bagi murid-murid saya, dan juga melakukan kegiatan reflektif, berpikir terbuka dan menuliskan perbaikan diri. Saya juga harus bersifat mandiri, berpikiran positif, dan berkolaboratif, bekerja sama dalam komunitas praktisi dan rekan sejawat di sekolah. Selain itu, mengikuti pelatihan dan pengembangan diri serta lomba-lomba yang terkait dengan dunia pendidikan, baik itu yang dilaksanakan di dalam dinas pendidikan ataupun di luar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.